Assalamualaikum sahabat budaya. Hari ini kita berada di rumah kediaman Pangeran Soleh, yaitu pesira atau kepala marga Epil yang pada masa lalu merupakan salah seorang pemimpin di wilayah Musi Ilir yang sekarang kita kenal sebagai Musi Banyuasin. Di sebelah rumah ini pada masa lalu sampai tahun 1990-an akhir masih berdiri sebuah rumah di sebelahnya, sebelah kiri rumah, yaitu rumah Pangeran Zaini, juga merupakan pesira yang terpilih setelah Pangeran Soleh tidak lagi menjabat sebagai pesira. Pangeran Zaini merupakan anak Pangeran Soleh. Pangeran Soleh adalah anak Ramajalib Epil. Baiklah, kalau kita lihat dari struktur dan konstruksi bangunannya, rumah ini bertipe rumah Palembang, menyerupai limas, tetapi atapnya pelana. Barangkali kita dapat lihat lagi di sebelah, di samping, atau kemudian kita masuk ke dalam. Nah, bentuk atap pelana yang di samping ini, inilah yang membedakan rumah ini dengan rumah limas. Jadi kalau dia rumah limas, dia berbentuk limas, turunan, ini dia pelana. Nah, kemudian kita lihat di sini ada kekijingnya. Dari kekijing ini tingkatan-tingkatan, tetapi di belakang berkemungkinan bagian belakang rumah itu pernah ada, tetapi kemudian roboh dan sengaja dihilangkan. Berkemungkinan karena kerusakan. Detailnya lagi dari rumah ini kita dapat lihat pada engsel jendela. Engsel jendela serupa ini hanya muncul sampai tahun 1930-an. Setelah itu tidak ada lagi produksi engsel yang seperti ini. Baiklah sahabat budaya, kita mulai memasuki bagian rumah Bari ini. Pada bagian ini, kalau menurut aturan konstruksi rumah pada masa lalu, ini adalah pagar tenggalung. Maka sesuai dengan ciri-ciri pagar tenggalung, inilah yang dimaksud dengan pagar tenggalung. Ini menghindarkan musang tidak bisa masuk. Tenggalung itu adalah musang. Jika kita lihat ke atas ini sebetulnya bukan plafon. Ini adalah dinding kipas. Jadi ini kuncinya. Jika hari biasa sebetulnya dinding ini diturunkan, dibuka hanya pada saat ada pesta atau hajatan atau kegiatan-kegiatan yang mengundang keramaian. Nah, bedanya di sini dengan rumah limas. Jika rumah limas itu di sebelah kanan atau sebelah kirinya itu ada jogan. Nah, ini tidak, ini polos saja. Selanjutnya ada kekijing kiam. Ini ada kekijing lagi. Konstruksi dan struktur plafon itu masih menyimpan keunikan bentuknya. Nah, kemudian inilah yang disebut dengan ruang gegajah. Ini bagian gegajah. Bagian gegajah. Di sini ada pangkeng. Pangkeng itu yang dimaksud dengan pangkeng adalah kamar. Di sebelah sini juga ada pangkeng atau kamarnya. Nah, ini gerobak leket. Jadi dia merupakan bagian dari rumah ini dan tidak terlepas. Baru di bagian atas itu kita tampak ada ukiran tembus itu adalah simbar. Dan ini masih sesuai dengan aslinya. Ketika Pangeran Soleh bin Ramajalib membangunnya, inilah bahan-bahannya. Dan pilihan kayunya juga masih
maksudnya kayu yang dipakai pada saat itu masih belum diganti, masih yang asli. Seperti ini unglen. Ini kayu unglen. Kemudian lantai ini kemungkinan dia tembesu. Dan kekijing ini panjang 9 sampai 10 meter. Tidak bersambung. Dengan ketinggian, dengan lebar sekitar 50 cm dan ketebalan 10 cm. Nah, bagian ini merupakan ayasan pangkeng, yaitu ukiran yang menjadi ventilasi bagi kamar ini. Dan sesuai dengan susunan rumah pada masa lalu, bagian kusen atau bagian-bagian untuk pintu ini dengan ukiran yang sama. Nah, ini lagi nih. Nah, ini amben. Amben ini untuk kepala keluarga. Jadi amben ini kamar tempat tidur kepala keluarga. Jadi kepala keluarga ini tinggal di sini. Jika ada kakek atau nenek kakek yang masih hidup, dia tinggal di jogan tadi. Nah, pangkeng pengantin ini dapat dipakai pada saat tidak ada pengantin. Maksud pangkeng pengantin adalah ketika ada perkawinan putra atau putri di rumah ini, kamar inilah yang dijadikan sebagai kamar pengantinnya. Sahabat budaya, sebetulnya di sebelah rumah Pangeran Soleh ada satu lagi rumah di sini. Itu merupakan rumah milik Pangeran Zaini bin Pangeran Soleh. Rumahnya berbentuk rumah panggung, gudang, tetapi telah mendapatkan sentuhan arsitektur Indis. Tetapi kemudian ini dipindahkan pada akhir tahun 1990-an ke wilayah Jakabaring. Demikianlah sahabat budaya, kita telah menyaksikan bagaimana rumah Pangeran Soleh bin Ramad Jalib Epil. Dan kalau kita saksikan dari secara keseluruhan, terutama dari bagian depan, rumah ini sudah selayaknya dilakukan renovasi atau direhab sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya. Untuk itu barangkali nanti Cagar Budaya dari Kabupaten Musi Banyuasin melakukan kajian untuk melakukan perbaikan terhadap rumah ini. Kita jangan sampai kehilangan. Jika dia dibiarkan dalam kondisi seperti ini, roboh, dan kita kehilangan satu aset yang memiliki arti besar bagi Sumatera Selatan, bahkan Indonesia. Demikian sahabat budaya.